salam cahaya, salam rahayu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dengan saya Sasi Mariam untuk cek energi ya. Energi untuk hubungan koneksi twin flame dan koneksi soulmate ya. Twin flame dan koneksi soulmate untuk divine masculine dan divine femininnya digabung ya. Ini saya bagi dalam beberapa kelompok, jadi ini ada pile, ada yang terkoneksi ya, dengan ada yang satu single, yang satu berpasangan, ada yang sama-sama single, dan ada yang sama-sama berpasangan ya. Ini jadi lanjutan dari cek energi yang kemarin ya, yang saya bacakan cek energi twin flame, tapi ini bersamaan juga dengan koneksi hubungan twin flame. Koneksi hubungan soulmate. Jadi twin flame dan soulmate ya. Oke. Sebenarnya energi ini sudah terbaca sama saya di di tanggal 10 kemarin ya. 10 bulan 10 2020 ya. Kemarin ini terasa banget energinya sama saya, ada sesuatu yang terjadi karena ada tanggal kembar di situ, tanggal 10 bulan 10. Satu ini adalah angka mengenal jati diri atau mengenal diri sendiri, bisa juga dengan ego. Nah, 0 ini adalah peleburan ya, 0 ini peleburan. Jadi secara prinsipnya, jadi ini adalah angka keseimbangan di mana seseorang meleburkan sifat egonya ya, 1010 gitu ya. Nah, terjadi ledakan yang sangat luar biasa, dan ini dirasakan oleh semesta ledakannya ya. Ledakannya sangat luar biasa. Koneksi dari divine masculine dan divine feminine ini terjadi bentrok ya, saya lihat gitu. Ini pada umumnya atau generalnya. Oke, sekarang saya bacakan satu persatu untuk yang terkoneksi terkoneksi ini dulu ya, salah satu berpasangan. Kemudian di sini saya taruh sini ya, salah satu berpasangan. Kemudian ini dua-duanya berpasangan, mempunyai pasangan masing-masing, dan yang terkoneksi sama-sama single. Oke, yang ini dulu ya, yang satu berpasangan, satu single. Oke, energinya semuanya rata-rata sih memang ada ledakan yang besar saat itu. Jadi bentrokan energi ya antara divine masculine dan divine feminine ya. Dan juga ini dirasakan oleh situasi, keadaan pun sama, terjadi banyak demo di mana-mana, terjadi pertikaian ya. Sebenarnya semuanya intinya mencari keseimbangan ya, mencari keseimbangan dan mencari keadilan. Dan ini juga dirasakan oleh koneksi yang terkait dengan twin flame dan soulmate, terutama twin flame ya di sini, karena yang twin flame ini kebanyakan belum seimbang gitu kan. Nah, apalagi koneksi ini, koneksi yang satu berpasangan, yang satunya single ya. Ini bisa diikutin semuanya, jadi kalian jangan terpaku dengan satu pilihan koneksi ini, tapi kalian bisa dengarkan semua, barangkali ada energi yang resonate dengan kamu gitu ya. Oke, saya akan tarik energi untuk yang satu single, satu berpasangan terlebih dahulu ya. Oke. Ada apakah di sini? Tarik energinya dimulai dari tanggal 10 bulan 10 kemarin ya, karena energi ini sudah saya rasakan adalah untuk mencari keseimbangan dan menuntut keseimbangan ya, seperti itu. Mencari keadilan intinya gitu ya. Oke, maka terjadilah benturan atau bentrok dalam energi maskulin dan feminin. Oke, kita lihat ada apa? Wow, Knight of Swords ya, ada pergerakan, ada semacam ya ini ya, kalau energi semesta kan ini pergerakannya demo, kemudian tuntutan menuntut dan segala macam gitu ya. Jadi perjuangan gitu, perjuangan salah satu pihak gitu ya. Ya sebenarnya pihak ini dirasakan menurut saya adalah
yang single gitu ya. Single ini berusaha berjuang untuk menuntut keseimbangan dari pasangan maskulinnya. Mungkin gini kali ya, mereka menuntut kepada maskulinnya, kenapa sih kok kamu kok kamu tuh berpihak kepada karmikmu gitu ya, kok kamu berpihak kepada dia, kok kamu mengabaikan aku, kayak gitu-gitu energinya. Terus mulai terasa bahwa dia mulai banyak mengabaikan pasangan twin flame-nya atau soulmate-nya ini, dan kembali kepada energi sebelumnya gitu loh. Jadi entah ya, ini mungkin energinya ini sedang agak kacau, mungkin sedang kacau di intern karmiknya ini, yang kemarin saya seperti yang saya reading kemarin gitu kan. Nah, lalu bergeraklah maskulin ini kepada energi yang lama gitu loh, untuk sebenarnya untuk perbaikan, bisa jadi untuk perbaikan, bisa jadi memperbaiki segala sesuatu keadaannya, mungkin anaknya kalaupun punya anak, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sisi dari intern mereka gitu loh. Tapi ada sebagian yang memang sudah baikan lagi gitu loh ya, sudah baikan lagi dengan karmiknya ini, ada energi semacam itu, dan ini membuat kecemburuan di pihak yang single ya, atau orang ketiga, yang dianggap orang ketiga ini ya. Nah, padahal orang ketiga ini bisa jadi ini adalah twin flame-nya atau soulmate-nya kayak gitu ya. Oke. Jadi timbullah tuntutan kepada maskulinnya, tuntutan bahwa mengatakan kamu tidak adil akan hal ini ya, bahkan mungkin ya dalam pertemuan mereka yang mungkin biasanya intens, tiba-tiba ada sebagian yang mengurangi pertemuan-pertemuannya dengan yang single ini gitu ya. Ya, seperti itulah. Jadi akhirnya meledak gitu, marah dengan gerakan gitu ya, seperti gimana ya, yang ngamuk gitu, kuda yang ngamuk gitu ya. Yang ngamuknya ini kan macam-macam, bisa jadi memblokir, bisa jadi marah, bisa jadi marahnya itu dengan cara diam, bisa jadi marahnya itu dengan cara protes, macam-macam ya, seperti gitulah, seperti pergerakan untuk menuntut keadilan kepada si maskulin gitu ya. Nah, pergerakan ini puncaknya itu di bulan 10, tanggal 10 gitu loh ya. Oke. Nah, ini energi maskulin yang memang kerasa dilema sekali ya. Tidak bisa menentukan sikapnya nih, dua-duanya akhirnya kayak nggak dipegang sebenarnya dua-duanya ya. Akhirnya maksudnya dia masih bingung dengan dua bola ini, yang mana gitu ya, yang mana. Dan ini masih belum ada keputusan sampai tanggal 10 bulan 10 kemarin itu belum ada keputusan, karena saya cek energi kemarin kan bulan Oktober. Memang maskulin itu belum ada keputusan di bulan Oktober ini gitu. Masih bimbang terus gitu. Tapi kelihatannya lebih ke ini ya, lebih ke hubungan yang lama gitu loh. Ya karena mungkin dipikir maskulin itu di hubungan lama itu lebih ini, yang lama ini sudah terasa lebih kebergantungan gitu ya, kebergantungan sama si maskulin gitu loh. Jadi sehingga dia pun mau melepaskan itu masih penuh dengan keraguan-raguan gitu loh. Dan dia juga melihat yang pihak ketiga ini, sekalipun itu twin flame-nya atau soulmate-nya gitu, dia masih bimbang gitu ya. Dan ini yang membuat si feminim dari twin flame atau soulmate ini merasa geram gitu, geram dengan sikapnya maskulin, sehingga terjadilah bentrokan atau benturan. Nah,
Ini sama gitu ya. Jadi sama-sama tidak mau mengalah dan sama-sama mempertahankan ego gitu loh. Dua-duanya masih ego. Feminimnya ego dan menuntut, maskulin sebenarnya juga ego karena masih mencari posisi aman gitu loh, posisi nyaman dia di mana gitu. Ya sekalipun apa ya, dia itu lebih berpikir mungkin dianggap bahwa yang single ini bisa cari orang lain lagi gitu loh. Jadi dia merasa kenapa dia berbalik arah kepada pasangannya yang lama, karena dia menganggap mungkin ya kalau orang ketiganya ini, feminim yang kedua ini bisa mencari orang lain karena posisinya single. Cuman dia apakah sanggup melepaskannya? Ya, ini kan belum tentu karena juga energinya kuat ya, saling tarik menarik gitu loh, saling tarik menarik. Yang dimana maskulin ini terasa tidak ada energi dan ngedrop kalau tidak lagi berhubungan dengan feminimnya yang kedua ini gitu loh. Dia tidak punya energi gitu, tidak punya ide kreatif, tidak merasa ngedrop ya energinya. Apalagi kalau itu koneksi twin flame gitu, seperti tidak ada semangat gitu ya, tidak ada semangat. Kemudian merasa bahwa misi dan visinya itu misinya itu menjadi gelap gitu, menjadi tidak ada cahaya lagi gitu loh, kan beda koneksinya. Nah kenapa? Karena sebenarnya dia dulu ya, yang maskulin ini terkoneksi dengan feminim kedua ini kan memang ada masalah dengan yang pasangan yang pertama ini gitu loh. Sebenarnya mereka kan sudah bermasalah, sudah tidak harmonis, sudah ada sesuatu, sudah masalahnya itu udah cukup dalam sebenarnya gitu kan. Jadi kalaupun dia balik lagi sebenarnya sama aja, dia juga sebenarnya akan menemui masalah-masalah yang lama gitu loh, menghadapi masalah-masalah yang lama. Jadi memang di sini energi maskulin ini tidak mempunyai ketegasan, tidak mempunyai pilihan gitu loh, kecuali tetap bermain-main pada pola ya ini dua bola ini yang dilempar-lempar oleh dia. Jadi seolah-olah si feminim kedua ini merasa dipermainkan oleh maskulin ini gitu loh. Kenapa sih kamu kok begitu sikapnya? Bahkan merasa diabaikan karena mungkin banyak feminim yang sudah tidak ditemui lagi, jarang ditemui, jarang didatangi seperti itu. Jadi akhirnya maskulin ini apa ya, egonya itu lebih besar gitu loh, lebih besar. Akhirnya karena sebagian dari feminim sudah tidak sabar, maka meledaklah dia mengadakan protes, aksi protes dan sebagainya kan gitu ya, menuntut hak-haknya karena dia juga merasa berhak gitu kan, dia menuntut hak-haknya gitu loh. Cuman maskulinnya juga kekeh gitu, merasa dibutuhkan gitu loh, padahal sama-sama butuh gitu. Maskulin pun kalau nggak ada feminim yang kedua ini sebenarnya sudah tidak kehilangan energi, cuman dia merasa bahwa maskulin ini mampu sok kuasa gitu ya, sok kuasa atas hubungan ini. Jadi ya begitulah akhirnya akhirnya seolah-olah malah menjauhi feminim yang kedua gitu, seperti itu. Padahal dia juga membutuhkan energi dari feminim yang kedua, membutuhkan motivasi gitu loh, sama-sama membutuhkan sebenarnya ya. Oke, kita akan lihat energinya, energi yang dominannya apa antara koneksi yang satu berpasangan dan satu single ini. Oh, the thinking man. Jadi maskulin ini selalu menggunakan logikanya dan mengesampingkan perasaannya kembali. Padahal di awal-awalnya maskulin ini selalu menggunakan perasaannya untuk bisa terkoneksi dengan feminim kedua. Di awal-awal itu malah maskulin yang menggebu-gebu, tapi tiba-tiba kenapa maskulin menjadi
mengurangi intensnya itu, bahkan ada yang sudah berdiam, tidak komunikasi, saling memblokir karena logikanya yang sedang bermain, pikirannya yang sedang bermain, seolah-olah begitu ya, seolah-olah begitu, karena sifat maskulinnya ini mulai mendominasi hubungan tersebut. Dia merasa menguasai karena begini ya, jadi karena merasa posisinya itu menang gitu loh. Posisinya itu menang itu artinya dia kan merasa sekalipun tidak ada yang kedua, dia masih ada yang pertama gitu loh. Jadi posisi dia tuh merasa menang, maka dia menguasai dari koneksi ini. Akhirnya timbullah protes dari feminimnya seperti itu ya. Lah akhirnya ada action dari feminimnya ini, ada action, ada aksi demo, seperti demo itu ya, aksi protes, aksi unjuk rasa kepada maskulin. Nah ini energi ini juga sama yang terjadi selama ini di semesta, yang diinjak-injak ini ya, pihak yang diinjak-injak, yang teraniaya ini terus menuntut kepada pihak yang berkuasa, ya kan? Ya berkuasa ini kan maskulin, begitu. Yang dikuasai ini adalah feminim gitu loh. Jadi karena feminim ini merasa sudah diinjak-injak, haknya tidak dipenuhi, kemudian dia mulai seenaknya saja maskulinnya gitu loh, mulai cenderung kembali kepada yang pertama. Maka ini ada aksi, ada action dari feminim, meledaklah energi ini gitu loh, bentrok, terjadi bentrok, oke. Terjadi bentrok lah, dan ini berlangsung sampai ada yang tidak berkomunikasi lagi, bahkan memblokir, iya kan, seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Storm warning tuh, ya kan, badai dari hubungan ini yang meledak bom gitu, ya kan. Dan ini juga terjadi di semesta sama sih. Saya membaca energi maskulin dan feminin ini bukan berarti per orang atau seorang. Sebenarnya energi ini lebih bisa lebih kepada keadaan situasi semesta, dan juga bisa kepada individu perorangan. Itu sama saja karena energi itu nyambung ya antara manusia dan semesta gitu loh. Di sini ada kerusakan yang terjadi akibat pecahnya atau perdebatan itu gitu. Ada luka-luka batin yang ditimbulkan. Oke. Ada macam-macam ya, ada macam-macam, mungkin bisa jadi ini berlangsung, ada yang cepat atau ada yang lama, tergantung dari kondisi mereka bagaimana. Oke, ini yang terjadi dari koneksi yang sedang ada terkoneksi dengan pasangan lain ya. Saya akan bacakan untuk pesan dari spirit guide. Tapi ini juga sama ya, dirasakan juga oleh koneksi yang sama-sama berpasangan. Sebagian ada yang seperti itu. Oke, kita ambil satu kartu dari spirit guide untuk. Nah, dengarkan ya. Ini lagi ya yang keluar ya. Ambillah waktu duduk dan diam dan tenang untuk istirahat, meditasi dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Jadi ini diperintahkan untuk hubungan koneksi ini. Coba kalian hening dulu gitu ya. Healing dulu sendiri, hening dulu untuk feminimnya, terutama yang bergejolak gitu ya, karena menuntut sesuatu hak-haknya yang tidak diberikan oleh maskulin. Baik itu berupa waktu, berupa apapun itu yang menjadi hak feminim. Lebih baik kamu diam dulu, kamu meditasi dulu, kamu menenangkan diri dulu. Karena ini kalau terus terjadi gejolak-gejolak kayak begini, itu nggak akan selesai juga gitu loh dalam hubungan ini. Padahal kalian tuh saling membutuhkan ya, seperti itu. Nah, sebagian dari feminim ada yang memanas-manasi, bahkan mungkin dia ada yang sempat menerima cinta baru dengan maskulin yang lain gitu kan. Tapi ini juga akan membuat maskulin semakin emosi ya, walaupun dia merasa bahwa hal ini menyakitkan,
tapi akhirnya mencoba pura-pura pura-pura tidak peduli, cuman pura-pura tidak peduli karena kondisinya gitu ya. Oke, pura-pura aja. Oke, kita lihat seperti ini. Jadi sekali lagi kembali kepada pesan dari Spirit Guide, dengarkan suara hatimu, meditasi, hening, lakukan hal-hal yang baik dan lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hatimu terlebih dahulu, melakukan hobi-hobi kamu dan semuanya ini, karena saya yakin bahwa energi maskulin ini akan kembali sama kamu. Toh dia sebenarnya dengan yang lama, dengan feminim yang lama itu sebenarnya sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada keseimbangan juga gitu loh, ya kan? Artinya mungkin dia pun bisa baik dengan yang lama itu karena ada energi yang kedua ini gitu loh. Kalau yang kedua nggak ada gitu ya, kan ini sebenarnya mereka ngedrop lagi gitu loh. Jadi ini memang hubungan yang sangat rumit gitu. Jadi intinya maskulin ini sebenarnya harus juga peduli dengan feminim yang kedua, karena bagaimanapun juga perbaikan yang terjadi dalam koneksi jiwanya, spiritualnya, dan permasalahan-permasalahan kehidupannya itu banyak bersinergi dengan feminim yang kedua ini gitu loh. Ya kan, dilihat dari mereka saja mereka berdua saja yang pasangan yang lama ini ada apa gitu loh. Kalau memang tidak ada masalah dengan yang pertama, nggak mungkin kan ada feminim yang kedua gitu loh. Jadi awalnya kan begitu. Jadi cobalah maskulin juga yang barangkali di sini yang melihat readingan saya, hargai feminim juga yang kedua gitu. Karena dengan adanya feminim kedua ini mengangkat energi kamu gitu, mengangkat energi kamu dan menjadikan kamu yang sekarang gitu loh. Ya. Jadi jangan sok-sokan merasa kamu lebih menguasai dari koneksi ini gitu ya. Oke. Sekarang yang sama-sama berpasangan, yang single nanti ya. Jadi energi yang saya lihat ini maskulin dan feminim ini memang sedang bentrok gitu. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Oke. Kita lihat yang sama-sama berpasangan. Oh, sama. Jadi di sini yang berpasangan pun feminim merasa sudah banyak pengorbanan kepada maskulin, sudah banyak berkorban, sudah habis-habisan, bahkan sudah berkorban banyak kepada maskulinnya. Tapi kenapa maskulinnya tetap mempertahankan dengan yang lama? Nah, dia juga bingung. Padahal dia sendiri juga tidak bisa lepas dari yang lama. Kan sama-sama masih terikat ya, terikat gitu. Sama-sama masih terikat dengan yang lama gitu kan. Jadi tapi feminim merasa sangat dikorbankan gitu ya, dikorbankan oleh posisinya ini gitu. Nah, sedangkan maskulin juga masih tetap kekeh, King of Wands tetap ada pendiriannya bahwa dia tetap harus mempertahankan femininnya yang lama gitu loh ya, feminim yang lama tetap bertahan pada feminim yang lama. Oke, jadi untuk yang terkoneksi twin flame ya, ini juga rumit gitu, karena sebenarnya tanpa energi feminim, maskulin ini tidak bisa naik gitu, tidak bisa membumbung, tidak bisa mendapatkan energi positif dan tidak bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan, karena sebenarnya pencerahan-pencerahan itu datangnya dari energi feminim gitu loh ya. Itu sebenarnya ini. Nah, di sini. Jadi akhirnya ketika mereka terjadi storm warning tadi, boom, ini kan sama energinya ya, kemana-mana terjadi momen tower ini terjadi bentrok. Akhirnya dua-duanya menjadi diam-diaman gitu, diam-diaman merenung. Mungkin satunya tidak ada komunikasi, satunya melarikan diri, kemudian satunya juga blokir kayak gitu-gitu energinya.
diem-dieman ya, diem-dieman juga. Kemudian ada apa lagi? Nah, karma. Jadi masih dalam rangka penyelesaian karma. Kedua-duanya ya, kedua-duanya menyelesaikan karma. Dan ini juga energi dari yang satu pasangan, yang satunya tidak. Ini juga yang maskulin sedang menyelesaikan karmanya sebenarnya gitu ya. Sedang menyelesaikan karmanya, dan energi ini yang dua-duanya berpasangan juga sama, sedang menyelesaikan karmanya masing-masing gitu ya. Oke. Sekarang saya tarik dari spirit guide, apa pesan dari spirit guide untuk yang sama-sama sudah berpasangan. Penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Oke, ini disarankan untuk yang koneksinya amburadul ya, setelah ada badai ini, setelah ada bentrok ini, jadi penyembuhan diri sendiri. Jangan niatkan untuk hasil, tapi oke lah, kalian harus hening dan banyak healing untuk diri sendiri ya. Menyembuhkan diri sendiri itu lebih utama, karena tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan kecuali dirimu sendiri ya. Ini untuk yang sama-sama berpasangan, dan sama ya, mirip juga energinya dengan yang satu berpasangan. Oke, sekarang yang single, sama-sama single, koneksi single, ada apa? Feminim dan maskulin energinya untuk twin flame dan soulmate. Oke. Oh, proses, ada proses ya di sini, sedang merajut cita-cita, visi dan misi disamakan, ya kan? Ada masih proses-proses dari istilahnya ini kan, dari pohon yang kering bagaimana ya cara supaya tumbuh kembali, supaya bersemi kembali, supaya menghasilkan. Mereka sebagian sudah ada komunikasi baik sih gitu, sebagian ada komunikasi baik, tapi sebagian masih kering gitu ya, kering seperti pohon ini, berarti ada yang belum komunikasi dengan baik. Kalaupun mereka sudah terbangun komunikasi dengan baik, mereka itu membicarakan masalah proses-proses mereka, rencana-rencana mereka ke depan, visi misi mereka, menyatukan gitu ya, gitu-gitu ya. Oke. Nah, sebagian ada the shadow side. The shadow side ini kayak merasa curiga dengan pasangannya gitu loh. Curiga dengan pasangannya, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Karena koneksi ini kan feminim dan maskulin itu mempunyai shadow side yang berlainan gitu ya. Jadi ada semacam praduga tak bersalah gitu ya. Jadi karena mungkin berjauhan, ada yang sebagian LDR, jadi berprasangka tidak baik gitu sama pasangannya, pasangan twin flame-nya, pasangan soulmate-nya gitu. Berprasangka tidak baik. Ini shadow side ya, energi negatif yang terjalin. Di sini ada Ace of Cup yang artinya saling membutuhkan sebenarnya, tapi karena masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, banyak hal-hal yang harus di PR yang dikerjakan dalam jiwa, dalam kehidupan gitu ya, dalam lingkungan orang-orang dekat, jadinya ya masih begini, masih belum bisa union juga gitu kan. Oke, ada Six of Wands. Banyak beban-beban tanggung jawab juga, tugas-tugas misalnya yang kuliah juga masih menyelesaikan tugas-tugas kuliah, menyelesaikan pekerjaan, karir, masih membangun ekonomi yang bagus gitu-gitu kan. Yang single ini sama-sama single ya. Oke, saya lihat energi yang dominannya apa. Oke, energi yang dominan cakra hati. Di sini diperlukan saling memahami, saling mengasihi ya satu dengan yang lain. Memberi dan menerima, mencintai dan dicintai gitu ya. Keseimbangan hati ini loh yang menjadi poinnya gitu. Masih belajar keseimbangan juga sama gitu, dengan energi feminim dan maskulin tadi. Belajar keseimbangan dan belajar keadilan. Kan ini keduanya harus saling gitu ya. Tidak boleh ada yang merasa terlalu menguasai dan dikuasai, atau yang satunya mencintai tapi satunya nggak ada timbal balik. Tuh kan ada Angel of Balance. Jadi masih
energinya itu membuat keseimbangan. Semuanya di sini yang terbaca dari koneksi yang satu berpasangan, yang keduanya berpasangan dan sama-sama single. Ini sebenarnya yang dipelajari gitu ya. Atau PR-nya adalah balancing, keseimbangan gitu loh. Bagaimana sih hubungan ini bisa menjadi seimbang? Ini kan nggak seimbang karena satunya berpasangan, satu enggak. Dituntutlah keadilan atau janji-janji dari maskulin ya. Protes-protes ini adalah untuk sebenarnya untuk balance ini loh, keseimbangan dalam diri seseorang atau dalam hubungan ini. Nah, untuk supaya bisa seimbang dan adil dalam setiap hubungan, kan harus ada keseimbangan dalam diri sendiri dulu gitu loh. Yaitu tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Nah, seperti itu. Dan ini juga balancing ini di hubungan yang sama-sama berpasangan juga gitu. Yang satunya menuntut, loh kok kamu nggak mau ngelepasin yang lama, tapi dia sendiri juga belum bisa ngelepaskan yang lama kan gitu kan. Jadi sama aja, itu mirroring juga gitu loh, balancing juga gitu loh. Kalau kamu menuntut kepada pasanganmu, pasangan twin flame kamu untuk bisa menyelesaikan yang lama, ya kenapa kamu juga belum menyelesaikan yang lama kan gitu ya kan. Ini balancing gitu. Terus yang mana duluan, kamu duluan dong atau saya yang duluan? Nah, feminim takut kalau dia yang menyelesaikan duluan dengan yang lama, jangan-jangan nanti maskulinnya nggak mau nerima dia atau bahkan masih terus dengan feminim yang lama gitu. Jadi ada rasa ketakutan yang sehingga di sini masih perlu balancing ini loh, keseimbangan ini loh yang menjadikan mereka hubungan ini bentrok, bahkan diam-diaman, bahkan kadang-kadang sudah menghilang begitu saja gitu. Bagi yang sama-sama single juga masih proses belajar tentang keseimbangan ini, untuk balance ini, untuk saling memahami, saling mengerti ya, kemudian bagaimana saling berbagi gitu, iya kan? Oke, jadi pesan untuk yang sama-sama single ya, terakhir ya. Oke, apa pesannya? Kita akan lihat. Oh, tuh, penerimaan diri ya. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, kamu akan melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Jadi menerima diri sendiri dulu, dan maka kamu bisa menerima pasangan kamu. Kamu tahu pasti kekurangan-kekuranganmu akan dilengkapi oleh pasanganmu. Begitu juga dia gitu ya. Begitu juga pasangan, begitu juga pihak sana gitu ya. Jadi maskulin dan feminim ini harus bisa sama-sama menerima diri gitu, bisa sama-sama menerima kekurangan dan kelebihannya, bisa sama-sama bersinergi dengan baik, dengan penuh keseimbangan. Kuncinya sebenarnya di situ, menerima pasanganmu, twin flame kamu, soulmate kamu sama aja dengan menerima diri sendiri kan gitu kan. Kalau kamu menolak kekurangan-kekurangan pasangan kamu, menolak kekurangan twin flame kamu, berarti kamu sama juga dengan menolak diri sendiri. Oke, seperti itulah pesan dari Spirit Guide, dan semoga ini resonate. Kalau nggak resonate, kamu bisa personal reading sama aku di nomor WhatsApp ini. Terima kasih sudah bersama channel saya. Jangan lupa like, komennya, dan subscribe yang belum subscribe. Oke, selamat bertemu kembali di channel saya. Bye-bye.